Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ridho Aprilian Syahputra, di channel Ridho Aprilian ID. Oke teman-teman, pada kesempatan video kali ini, saya akan membahas beberapa rumus yang seringkali muncul maupun dipakai dalam ujian, baik itu ujian SKL, ujian sertifikasi, maupun ujian untuk masuk kerja. Nah, nantinya dalam video ini akan dibahas sekitar 9 rumus yang bisa kalian pelajari. Nah, sebelumnya kalian jangan lupa untuk subscribe dulu ya teman-teman. Yuk kita masuk ke video atau rumus yang pertama. Nah, di sini ada rumus concatenate. Nah, rumus concatenate itu buat apa sih? Nah, rumus concatenate ini berfungsi untuk menggabungkan beberapa sel data yang berisi kata menjadi satu kesatuan dalam sebuah satu sel. Nah, maksudnya apa? Jadi rumus concatenate ini digunakan untuk menggabungkan beberapa kata dalam 3 sel yang terpisah seperti ini ya teman-teman, menjadi satu kesatuan atau kalimat dalam satu sel seperti ini teman-teman. Nah, caranya gimana? Caranya gampang banget. Kalian ketikkan sama dengan kalian ketikkan rumus concatenate. Kemudian kalian kurung buka. Nah, teks 1. Teks 1 ini apa sih teman-teman? Teks 1 ini merupakan sel mana yang akan kalian masukkan untuk pertama kalinya. Nah, di sini saya akan memasukkan sel A4 ini ya teman-teman, karena di sini saya akan memasukkan kata mahasiswa di awal sebuah kalimat nantinya. Nah, di sini kalian klik sel A4. Nah, karena di sini pembatasnya pakai koma, maka saya ketikkan koma. Jika di sini pembatasnya memakai titik koma, maka saya masukkan titik koma. Saya menyesuaikan format yang ada di laptop saya. Jika kalian titik koma, kalian bisa masukkan titik koma juga. Setelah itu, untuk teks 2, kalian klik sel B4 yang berisi kata urutan kedua, kemudian koma. Nah, untuk teks 3 ini kalian masukkan yang sel C4 berisi kata pandai. Nah, setelah semua kata ini yang akan digabungkan sudah masuk dalam rumus, kemudian kalian klik kurung tutup. Setelah itu kalian klik enter. Nah, otomatis 3 kata ini akan tergabung menjadi satu dalam satu sel secara kesatuan. Nah, bisa kita perhatikan ya teman-teman, untuk rumus concatenate ini ada sedikit kekurangan, di mana kata antar mahasiswa dan juga sangat ini belum ada pemisah spasi, karena di sini tidak ada fitur pemisahnya teman-teman. Nah, solusinya gimana? Solusinya, alternatifnya, kalian bisa pakai rumus text join teman-teman. Nih ya teman-teman. Nah, rumus text join ini sama fungsinya dengan rumus concatenate. Nah, tapi perbedaannya rumus text join ini bisa menambahkan pembatas antar kata. Nah, seperti kita tahu pada umumnya pembatas antar kata itu spasi ya teman-teman. Nah, langsung saja kalian ketikkan sama dengan, lalu kalian ketikkan text join, kemudian kurung buka. Nah, di sini ada delimiter. Delimiter itu apa sih teman-teman? Delimiter itu merupakan pembatas antar kata. Nah, karena pembatas antar kata ini umumnya spasi, otomatis kita ketikkan spasi. Jangan lupa kalian ketikkan petik, spasi, petik. Nah, tujuannya pakai petik ini agar tidak error. Kemudian kalian ketikkan koma. Nah, di sini kalian ketikkan false. Kemudian koma. Nah, ini sama ya teman-teman, sama rumus sebelumnya yaitu concatenate. Kita diminta untuk memasukkan kata pertama, kata 2, kata 3, dan seterusnya. Ini kita ketikkan sel A4, kemudian B4, kemudian C4. Nah, setelah semuanya masuk dan sudah kita tuliskan, selanjutnya kita kurung tutup. Setelah itu kalian klik enter. Nah, otomatis kalimat yang sudah terbentuk dari 3 kata ini akan terpisahkan dengan spasi, teman-teman. Nah, jadi seperti itu ya, teman-teman. Karena saya rasa cukup jelas, maka kita akan pindah ke rumus berikutnya. Nah, rumus berikutnya ini adalah rumus left. Nah, rumus left ini digunakan untuk mengambil digit
sejumlah digit karakter dengan jumlah tertentu dari sebelah kiri. Nah, jika kita mengacu pada soal, ini ada nama lengkap ya teman-teman. Nah, kita diminta untuk mengambil 5 digit dari sebelah kiri. Berarti dari sini ya teman-teman. Coba kita cari manual. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini maksudnya kita itu diminta untuk mengambil kata ridho dari data nama lengkap ini. Nah, memang karena datanya 1, kita bisa mengetikkan secara manual. Tapi jika kita asumsikan data ini banyak, dan kita nggak mungkin mengetikkannya secara manual, teman-teman. Karena itu akan memakan waktu dan tenaga. Nah, solusinya kita pakai rumus left. Caranya, kalian ketikkan sama dengan, kemudian kalian ketikkan left, kemudian kurung buka. Nah, teks ini adalah sel mana yang akan kalian ekstrak digitnya, yaitu sel A4. Kemudian koma. Nah, numchars ini berapa banyak karakter yang akan kalian ambil atau digit yang akan kalian ambil dalam sebuah sel alamat. Yakni sebesar 5 ya teman-teman, karena di sini perintahnya 5. Kemudian setelah itu kalian kurung tutup dan kalian klik enter. Nah, otomatis kata ridho dari sini akan terekstrak secara otomatis. Oke, lanjut rumus ke berikutnya. Nah, di sini ada rumus right. Nah, rumus right ini digunakan untuk mengambil digit karakter dengan jumlah tertentu dari sebelah kanan. Nah, otomatis dari sini ya teman-teman. Nah, rumus right ini balikannya dari rumus left. Kalau rumus left mengambil dari kiri, rumus right mengambil dari kanan. Nah, di sini kita diminta untuk mengambil 5 digit dari kanan. Nah, coba kita cari manual dulu. Dari sini ya teman-teman, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, maksudnya di sini kita disuruh untuk mengambil kata putra. Nah, langsung saja kalian ketikkan sama dengan, kalian ketikkan right, kemudian kurung buka. Nah, teks ini adalah sel alamat, kemudian koma. Nah, numchars ini berapa banyak yang akan kita ambil digitnya, yakni sebanyak 5 angka. Kemudian kalian kurung tutup dan kalian klik enter. Nah, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Kata putra merupakan 5 digit dari sebelah kanan. Nah, rumus left dan right ini bisa kalian gunakan baik untuk data yang berbentuk huruf, simbol, maupun angka. Baik, untuk rumus selanjutnya, yaitu ada rumus Smith. Nah, rumus Smith ini secara fungsi masih sama dengan rumus left dan juga rumus right tadi ya teman-teman. Bahwasannya, rumus Smith ini digunakan untuk mengambil sejumlah digit karakter dari posisinya tengah pada urutan tertentu. Nah, kalau tadi rumus left itu kita mengambil digit dari kiri, sedangkan rumus right ini berasal dari digit sebelah kanan. Nah, kalau rumus Smith kita ini ngambil digit dari sebelah tengah. Nah, di sini kan digit sebelah tengah kan banyak banget nih teman-teman. Kita kan nggak tahu posisinya tengah itu yang akan kita ambil dari mana dulu mulainya. Nah, makanya di sini tertulis bahwasannya posisi tengah dari urutan tertentu. Nah, langsung saja biar paham kita masuk ke praktik soalnya. Nah, di sini kita diminta untuk mengambil 8 karakter dari digit tengah urutan ke-6. Nah, bahwasannya ketika kita membaca kalimat ini, tentu kita membacanya dari sebelah kiri ya teman-teman. Otomatis urutan tengah dihitung dari sebelah kiri, yakni urutan ke-6 dihitung dari sebelah kiri ya teman-teman. Nah, coba kita cari manual dulu. Yang pertama ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, otomatis digit ke-6 itu yaitu spasi ya teman-teman. Meskipun di sini kosong, tidak ada huruf, simbol maupun angka, tapi spasi itu dihitung teman-teman sebagai digit. Dan itu bisa kita ekstrak. Nah, otomatis kita diminta untuk mengambil 8 karakter dari digit tengah urutan ke-6. Karena spasi ini merupakan digit urutan ke-6 dari sebelah kiri, dan kita diminta untuk mengambil 8 karakter dimulai dari digit ke-6, yakni spasi ini. Otomatis kita hitung manual seperti ini teman-teman. Otomatis untuk digit A ini merupakan urutan pertama dari tengah, yakni urutan ke-6. Nah, coba kita hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, otomatis sesuai dengan soalnya, ini maksudnya kita diminta untuk mengambil
kata Aprilian ini ya teman-teman, yang merupakan 8 karakter dari digit urutan tengah, yaitu urutan ke-6. Nah, langsung saja kalian ketikkan sama dengan, lalu kalian ketikkan rumus Smith, kemudian kurung buka. Nah, teksnya ini merupakan sel apa atau sel mana yang akan kita ekstrak digitnya, yaitu sel A4. Kemudian, koma. Nah, di sini ada start 6. Start 6 ini adalah digit dari tengah itu urutan keberapa yang akan kita mulai ekstrak datanya. Karena di sini perintahnya yaitu digit urutan ke-6 dari sebelah kiri, yakni spasi, maka kita ketikkan angka 6. Setelah itu kita ketikkan koma. Nah, numchars ini sama kayak tadi ya teman-teman. Dari digit urutan ke-6 itu mau berapa digit kita ambil hurufnya teman-teman. Nah, karena di sini sesuai perintah soal yakni 8, otomatis kita ambil 8 karakter dari digit urutan 6 dari sebelah kiri. Oke, kita ketikkan 8, kemudian kalian kurung tutup. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Setelah itu kalian klik enter. Hasilnya seperti ini ya teman-teman. Kita sudah mengambil huruf ya, ini Aprilia. Ini ya teman-teman. Oke, karena saya rasa udah cukup jelas, maka kita lanjut ke rumus berikutnya. Rumus berikutnya ini kurang lebih sama ya teman-teman, masih satu golongan dengan rumus yang 3 tadi, yakni ada rumus len. Nah, sesuai dengan namanya, rumus len ini digunakan untuk mengetahui atau menghitung banyaknya jumlah digit dalam sebuah data. Nah, maksudnya rumus len ini kita tuh pengen tahu sebenarnya dalam sebuah string data itu ada berapa angka atau berapa huruf sih kira-kira. Nah, coba langsung saja kita masuk ke praktik soalnya. Nah, di sini ada nomor seri teman-teman. Ada angka 89725 sekian. Nah, kita diminta untuk mencari berapa jumlah angka dalam nomor seri tersebut. Nah, mungkin kalau datanya ini sedikit, cuma 1, kita bisa hitung manual teman-teman. Tapi kalau datanya banyak, kita nggak mungkin hitung manual. Nah, coba sebelum kita praktek, kita hitung dulu teman-teman. Berapa digitnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nah, berarti ada 14 angka dalam nomor seri ini. Nah, kalau kita hitung dengan rumus, caranya kalian ketikkan sama dengan, kalian ketikkan len, kemudian kurung buka. Nah, teks ini adalah sel mana yang akan kita hitung digit angkanya. Ini ya teman-teman, sel A4, kemudian kurung tutup, setelah itu kalian klik enter. Nah, hasilnya sama ya teman-teman, ada 14 angka dalam nomor seri ini. Begitu caranya. Setelah itu kita lanjut ke rumus berikutnya. Nah, rumus berikutnya ini adalah rumus lower. Nah, rumus lower itu apa sih? Rumus lower ini digunakan untuk mengubah teks yang awalnya huruf kapital menjadi huruf kecil semua secara otomatis. Nah, kalau di contoh soalnya ini ada ini ada kalimat aku adalah mahasiswa. Nah, di sini penulisannya kapital semua ya teman-teman. Nah, karena apabila datanya ini banyak, kalau kita masukkan atau kita ubah menjadi huruf kecil semua secara manual, itu tentu akan memakan waktu. Nah, solusinya pakai rumus lower. Nah, di sini langsung saja kalian ketikkan sama dengan, kalian ketikkan lower, kemudian kurung buka, kalian klik sel A4 yang akan kalian ubah menjadi huruf kecil semua, kemudian kurung tutup. Nah, otomatis kalimat penulisannya kapital akan berubah menjadi kalimat kecil semua. Jadi seperti itu teman-teman. Oke, kita lanjut ke rumus berikutnya. Nah, rumus berikutnya yaitu ada rumus upper. Nah, rumus upper ini digunakan untuk mengubah teks yang awalnya huruf kecil menjadi huruf kapital semua secara otomatis. Nah, rumus upper ini merupakan kebalikannya dari rumus lower tadi. Kalau rumus lower tadi mengubah huruf kapital menjadi kecil semua, jika rumus upper ini mengubah huruf kecil menjadi kapital semua. Nah, contoh di soal ini ada ya teman-teman, aku adalah mahasiswa. Ini penulisannya kecil. Langsung saja kalian ketikkan sama dengan, kalian ketikkan upper. Kemudian kurung buka, kalian klik sel A4, setelah itu kurung tutup, dan kalian klik enter.
Nah, otomatis hasilnya seperti ini. Oke, kita lanjut ke rumus berikutnya. Baik, untuk rumus berikutnya, ini ada rumus wrap ya teman-teman. Nah, rumus wrap ini merupakan digunakan untuk mengulang teks di mana pengulangannya, jumlah pengulangannya itu sesuai dengan keinginan kita. Nah, rumus wrap ini kalau dalam bahasa Inggris itu repetition, kalau dalam Indonesia itu repetisi. Nah, makna dari repetisi ini adalah pengulangan. Nah, jadi berdasarkan soal, kita diminta untuk mengulang kata akuntansi sebanyak jumlah tertentu. Nah, langsung saja kalian ketikkan sama dengan kalian ketikkan rumus wrap, kemudian kurung buka. Nah, teks ini merupakan sel mana yang akan kita ulang katanya. Nah, kalian klik sel A5 yang berisi kata akuntansi. Kemudian, koma. Nah, number times. Number times ini maksudnya berapa banyak kata ini kita ulang. Artinya jika kita ingin mengulang kata akuntansi dalam sebuah kalimat sebanyak 3 kali, otomatis kita masukkan 3. Jika kita ingin mengulang sebanyak 5 kali dan seterusnya, maka kalian masukkan angkanya. Nah, di sini saya akan memasukkan semisal 2 saja ya teman-teman. Kemudian kalian klik enter. Nah, otomatis kata akuntansi ini akan berulang sebanyak 2 kata atau 2 kali. Jadi seperti itu ya teman-teman. Oke, kemudian kita lanjut ke rumus yang terakhir. Nah, rumus yang terakhir ini adalah rumus if. Nah, teman-teman mungkin udah pernah familiar ya dengan rumus if ini. Seperti yang kita tahu bahwasannya rumus if digunakan untuk menguji sebuah pernyataan. Apabila pernyataan tersebut memenuhi kriteria tertentu, maka dinyatakan dalam benar. Jika tidak, maka salah. Nah, maksudnya gimana? Kalau kita mengacu pada contoh soal, bahwasannya nilai lulus dikatakan lulus apabila lebih dari 60 nilainya. Nah, otomatis ketika kita ingin mencari status lulus di bagian keterangan sini dengan rumus if, maka jika nilai di sini lebih dari 60, yakni pernyataan benar, maka di sini akan tertulis lulus secara otomatis. Nah, jika di sini pernyataannya itu kurang dari 60, otomatis di sini tidak lulus. Nah, langsung saja kita kerjakan soalnya. Kalian ketikkan sama dengan, kalian ketikkan rumus if, kemudian kurung buka. Nah, logical test. Logical test itu apa sih teman-teman? Jadi logical test ini merupakan logika berpikir yang akan kalian masukkan dalam rumus if ini. Nah, sesuai di soal, kita diminta untuk mencari nilai lulus jika nilai siswa ini melebihi dari nilai 60. Jika kurang dari 60, otomatis tidak lulus. Jadi logika berpikirnya seperti itu, teman-teman. Nah, caranya, kalian klik sel B6, kemudian kalian ketikkan lebih dari 60, kemudian titik koma, kemudian value if true. Nah, value if true ini merupakan pernyataan jika benar. Pernyataan apa? Jika nilai di sini lebih dari 60, sesuai dengan logical testnya, maka kriterianya atau pernyataannya, hasilnya ini akan lulus ya teman-teman. Kita ketikkan lulus, ketik, kemudian titik koma. Nah, value if false. Jika nilai siswa di sini kurang dari 60 atau tidak memenuhi kriteria, maka akan dinyatakan seperti apa? Nah, jika tidak atau kurang dari 60, maka dinyatakan dalam keterangan tidak lulus. Kalian ketikkan seperti ini. Nah, pastikan teman-teman, ketika kalian menuliskan kata ini lulus dan tidak lulus, diapit dengan tanda petik ya teman-teman. Jadi penulisannya seperti ini. Kemudian setelah semuanya beres, kalian kurung tutup. Kemudian kalian klik enter. Nah, otomatis akan muncul keterangan lulus ya teman-teman, karena nilai Budi yaitu sebanyak 65. Nah, nilainya ini masih lebih dari 60. Nah, kemudian kita copy drag ke bawah. Nah, coba kita lihat. Di sini nilai Feni 55 ya teman-teman. Karena kurang dari 60,
otomatis keterangannya tidak lulus. Begitupun juga dengan Rina yang hanya mendapatkan nilai 45. Oke, mungkin itu saja pembahasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila kalian suka dengan video ini, jangan lupa kalian klik subscribe, like, dan komen. Jumpa lagi ke part video berikutnya.